Kayak mana nih ya? Ini kampung Madras, pemandangan dari lantai yang cukup tinggi. Aduh, itu Arya Duta ya? Adi Mulia. Itu Sun Plaza. Itu Masjid Agung ya? Nggak salah. Itu sana Hotel Santika. Rich, tinggi-tinggi deh. Gedung-gedung di apa ini? Kota Medan nih. Oke. Kita tos, Sandi, Sandi aku mengejarmu, Sandi aku mengejarmu. Halo, dongan-dongan Skambal 2 TV. Kali ini kita nanya-nanya sedikit lah ya. Bukan nanya-nanya sih. Oh, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya? Tanggal 4. Ya betul ya? 4 Juli ya? Betul ya? Betul gak sih? 4 Juli? Tanggal 4 Juli, ntar ketemu. Iya, 4 Juli hari Senin. Jadi, PSMS Medan pagi tadi latihan katanya di Jasdam. Terus sore mereka nge-gym. Nge-gym ini tentunya menjadi sebuah kebiasaan aku pikir di PSMS Medan. Yang gak ada salahnya juga kan. Karena aku juga udah waktu aku jadi komentator PSDS dari Serdang lawan Harjuna, aku disandingkan dengan Coach Listiadi. Jadi aku tanya sebenarnya fungsi daripada nge-gym itu apa. Jadi sebenarnya karena sepak bola modern sekarang bukan hanya kecepatan saja dibutuhkan, tapi ya mungkin otot-otot gitu bisa terbentuk, maskal-maskal juga, dan itu mempermudah pelatih-pelatih juga nanti ketika menerapkan pola pola yang dimaui mungkin atau yang diinginkan oleh pelatih. Walaupun ya pada dasarnya kalau kita ketahui juga sejarahnya Coach Putu itu lebih mengandalkan kepada permainan cepat kalau nggak salah. Tapi yang jadi permasalahan dengan pemain-pemain PSMS Medan sekarang yang campur antara pengalaman dengan muda, bisa nggak? Tapi aku yakin bisa. Itulah mungkin beliau menggunakan sering nge-gym ya. Tambah lagi mereka setiap hari lebih banyak latihan pagi PSMS Medannya. Jadi mungkin supaya karena indahnya, mungkin polusi udara juga ya, ingin dihindari oleh Coach Putu gitu. Atau memang udara pagi ya kan. Udara mana? Udara pagi Kota Medan tuh lebih asik gitu. Makanya lebih sering mungkin latihan pagi, sore dibarengi gym. Tapi ya nggak masalah juga kan. Nah, bicara tentang latihan gym saat ini, akhirnya PSMS Medan sudah welcome ya, sudah welcome coaching staff kata beliau ya, pelatih fisik ya kalau nggak salah, namanya Rifki kalau salah minta maaf ya, Rifki Hadianto ya kan, dimana Rifki Hadianto ini punya work experience, katanya punya pengalaman. Aku bacakan, mungkin kalian bisa juga lihat di official ya. 2011 From Now SSB Persiba Balikpapan. Wow, keren. 2013 2018 BPO. Tapi yang 2012 From Now, oh iya. Apa sih artinya itu? Kemudian 2018 2019 Tamanan FC. 2019 SSB Pelangi Utara. 2019 2020 Samba FC. 2019 2020 Protaba usia 13. 2022 2021 PSSI Youth Development. Itu sebagai coach. Ingat, beliau pelatih fisik tapi pernah juga jadi coach, mulai walaupun mungkin lebih ke banyak amatir dan SSB mungkin ya. Kemudian asisten pelatih 2016, oh pernah juga dibarengi. 2016 Porwil DIY ya. DIY tahu kan? Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Kemudian di tahun 2017 beliau sebagai fitness coach di Porda Bantul. Wow. Kemudian 2017 Popnas DIY. Oh, gitu ya. Jadi di Porwil DIY beliau asisten, 2017 beliau sebagai pelatih fisik. Oh, semua ya. Jadi pelatih udah, asisten udah, pelatih fisik udah. 2021 2022 Kalteng Putra. Ini mungkin karir pro beliau lah mungkin ya. PSIS juga ya. Tapi 2020, oh iya PSIS mungkin. Kemudian 2021 Technical Study Group PSSI Liga 2 atau TSG ya. Kemudian 2020 Gala Siswa Indonesia. Kalau dari nama-nama ini mungkin yang cukup kita tahu, yang kita kenal itu adalah ya mungkin Porwil, kemudian DIY ya, karena sebuah provinsi ya, dipercaya di DIY itu provinsi yang ya kita tahu juga Yogyakarta juga sebagai kekuatan juga di Pulau Jawa untuk sepak bola kan.
ada PSIM juga sana kan. Lalu kemudian ada di Kalteng Putra, itu beliau sebagai fitness coach. Dan akhirnya PSMS Medan PSMS Medan dengan coach Putu mereka membandingkan beliau sebagai pelatih fisik. Ya kan, selama ini mungkin pelatih fisik kita itu kita kenal tuh nama-namanya juga sekarang juga berlaga di Liga 1 seperti coach BK ya, Budi Kur, itu beliau di tim Liga 1 kan. Kemudian sebelumnya juga ada pelatih fisik Pak Ardi Nusri, beliau itu kan sebenarnya bisa dikatakan sivitas juga ya, sebagai di Universitas Negeri Medan di Fakultas Olahraga. Jadi mungkin secara teori juga tahu karena beliau adalah kalau nggak salah sih mantan dekan ya, kalau nggak salah, dan dosen lah kita bilang ya di Fakultas Ilmu Olahraga di Unimed. Jadi musim lalu kita pernah tidak pakai, tapi akhirnya dipakai Coach Budi balik lagi setelah Coach Budi dulu di zaman Coach Javi Sastra. Saat ini bisa dikatakan orang baru lah ini beliau ini. Ya Rifki, kalau dari nama-namanya aku setuju apa yang disampaikan oleh, ada sebuah komen Bang Gusti Lubis, mungkin aku secara personal juga kenal dengan beliau. Dia bilang bahwasanya belum ada mentereng. Ya bisa ya, bisa tidak ya. Tergantung di mananya ya. Tapi ya mungkin kalau secara kementerengan ya memang hanya di PSIS itu pun usia mudanya, kemudian di Kalteng sebagai pelatih fisik. Selepas itu selebihnya kalau kita bicara tupoksi beliau sebagai pelatih fisik hanya di Porda Bantul, kemudian di Popnas DIY. Kan gitu. Tapi mungkin Coach Putu memilih beliau ini ya karena apa ya, mungkin beliau tuh ketika mungkin sedang kuldesak, sedang pening, mungkin belum ada ini, mungkin bisa ada masukan karena bagaimanapun juga Coach Rifki ini Hadianto ini pernah menjadi pelatih fisik, analisis juga ya di TSG. Tapi TSG itu apa sih ya? Aku baca di situsnya ya. Jadi aku baca di PSSI, situs PSSI. PSSI bersama PT Liga Indonesia baru LIB menggelar workshop Technical Study Group atau TSG di Hotel Sultan Jakarta. Berbagai topik dibahas di acara ini. Kita memberikan update terbaru terkait Law of the Games terbaru tahun 2000 terbaru dari FIFA. Saya rasa hampir semua pelatih mengikuti workshop ini dasarnya sudah mengerti Law of Game-nya. Tapi instruktur memberikan banyak materi soal Law of Game dengan visual video. Kami juga menjadi update kegiatan lebih bagus lagi. Oke. Jadi intinya memang persiapan regulasi selain ditambah wawasan lewat materi yang disajikan oleh FIFA Development, penerapan regulasi, kecepatan pelaporan serta match operasional menjadi fokus di evaluasi ini. Waduh. Kami mendapatkan banyak pengetahuan. Jadi bisa dikatakan mungkin dari utusan lah beliau ini ya. 2021 mengikuti lah Technical Study Group PSSI Liga 2. Tapi kalau aku baca TSG itu artinya apa. Jadi aku sih setuju juga apa yang dikatakan oleh coach sebuah komen Gusti Lubis di situ. Ya memang nggak ada kementerengan di sini, akan tetapi ya kita juga harus percaya bahwasanya mungkin karena beliau adalah pelatih dan lain segala macamnya, mungkin kena chemistry-nya dengan seorang Putu Gede ya kan? Dan mungkin bisa juga lebih memahami, jadi nggak mikir sendiri mungkin coach Putu, coach Legimin gitu ya. Muncullah pelatih fisik ini jadi lebih terkonsep mungkin nanti bagaimana sistem atau mekanisme kepelatihan yang akan dilakukan oleh Putu Gede dibantu oleh coach Hadianto ini tadi. Tapi itulah mungkin dongan-dongan. Tapi kalau ditanya misalnya kalau dari nama besar, mengingat PSMS juga nama besar, mungkin kita agak kecewa gitu. Kenapa tidak nama-nama besar juga yang dipilih gitu, atau punya pengalaman yang lebih gitu. Jadi bukan sistem trial and error gitu. Karena di sini kan yang memberikan informasi itu bukan kita ya. Aku juga cari di Google juga. Mohon maaf, nama beliau juga masih sedikit mungkin untuk dibahas gitu. Minta maaf kalau salah. Jadi aku pikir ya PSMS Medan selainnya tim besar ya kalau bisa yang udah jadilah gitu. Ketakutan kita kan di sini masih proses adaptasi lagi, ya kan. Tapi ya dengan kita percaya dengan adanya pelatih fisik secara serius akan menaikkan ya VO2 max-nya pemain-pemain gitu. Tapi ya balik lagi, aku pikir ini PSMS Medan ya nggak salah sih kita coba-coba, tapi kayak di iklan itu kan, buat PSMS kok coba-coba. Target Liga 1 sih, tapi nggak tahu ya.
kita udah punya sebenarnya ya, kayak coach Ardi Nusri udah punya juga kan, coach Budi udah dipercaya ke Liga 1, bahkan sekarang pemain-pemain keren yang dia pegang kan, Rohit lah di sana segala macem. Tapi udahlah, intinya kita doakan aja yang terbaik kalau ini merupakan pilihan dari seorang Putu Gede. Tapi kembali lagi, aku pikir dari pengalaman yang ditulis di sini belum ada sesuatu yang sangat mentereng. Tapi ya aku mau bilang PSMS Medan, untuk PSMS Medan jangan coba-coba. Itu sih kayak iklan gitu kan, tuh anak kok coba-coba. Yang udah pasti-pasti aja lah. Karena kebalik lagi target kita Liga 1. Dengan masuknya Joko juga membuat sedikit animo kita, maksudnya semangat fans juga meningkat. Jadi ya itulah, itu CV beliau yang ditulis oleh official PSMS Medan. Kalau ada yang kekurangan ya ditambahinnya di kolom komen. Tapi kamu bilang PSMS Medan target Liga 1, ya gimana? Kalau Karo United aku udah wawancarai dan aku berani bilang target mereka adalah bertahan di Liga 2. Kalau PSMS Medan berkali-kali target Liga 1 gitu. Ya mudah-mudahan lah ya bisa lolos Liga 1. Walaupun harapan aku ya jangan lagi lah kita tuh kayak misalnya udah kesain kontrak, gak cocok cut, itu kan namanya coba-coba. Janganlah, yang terbaik untuk PSMS Medan, itu harapan kita. Kasih dongan-dongan dari gedung yang tinggi ini, melihat gedung yang tinggi sana. Nggak ada yang nyuci.